Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Salam. podcast semuanya saat ini saya dengan narasumber saya, nama lengkapnya adalah Fitri Atika Sari, ibu muda yang sudah punya 4 anak. Iya, benar ya? Kayaknya Oh, dulu pernah cerita lebih kayaknya. aku telu. Oh, Siji tidak. toh. Oh iya, iya. Oke, berarti saya salah. Baik. Nah, di sini narasumber saya dipanggil dengan sebutan, saya sebutnya apa nih? Mbak Fitri ya? Kamu tak? Baik. Oke, saya panggil Mbak Fitri. Jadi di sini Mbak Fitri ini adalah seorang penulis buku. Eh, Dulu teman kuliah saya waktu di kampus yang ada di Malang, di Fakultas Kampus. Magisternya, Muhammadiyah Malang. Dan sebenarnya pun ini Bu Fitri ini, Mbak Fitri ini adalah kebalikannya dari saya ya. Jadi Mbak Fitri ini sudah lulusnya 1,5 tahun, benar nggak ya? Oh, ya lebih cepat ketimbang saya yang molor. Baguslah kalau Anda menyadari bahwa itu ya terjadi. Iya, padahal sebenarnya kita nggak beda-beda jauh gitu. Itu merendah itu. Iya, Mau itu lulus hanya beda nasib sedikit gitu ya. ya, Baik. dong. Nah, sini Mbak Fitri ini adalah penulis buku yang sepertinya sudah lama ya. Sudah nulis buku ini sudah sejak kapan nih, Mbak Fitri? Aku tuh kayaknya habis lulus kuliah deh. Kuliah yang kita tuh yang 2000 berapa ya kita tuh? 2000 berapa ya? Kita 2017. 2017 ya? Ya. 2017 lulus. Kayaknya terus waktu itu nulis deh. Oh, sudah mulai nulis. Mengisi waktu juga karena apa ya, mengisi waktu. Terus kita kan kalau lulus kuliah itu, kita kan waktu itu lulus magister ya, Yes. ya supaya ono kesibukan lah, kayak tok masuk magister terus gak ono kesibukan nih. Ya. Jadi, jadinya ngisi nulis buku itu iseng aja gitu, iseng aja. Tapi Hmm, kok ternyata bisa gitu, ternyata oke. bisa jadi. Dan ternyata ada wadahnya yang bisa untuk menyalurkan menjadi buku tuh ternyata nggak seribet itu. Akhirnya jadi yang 3 buku itu. Jadi udah 3 buku ini, aku Oh, keempat. oh yang keempat. Yes. Oke. Nah, itu dimulai dari menulis apa? Kayak dari cerpen, apa kayak menulis pantun dulu, apa menulis kayak kalimat motivasi atau bagaimana gitu waktu pertama nulisnya? Kalau dulu tuh awalnya, aku nggak tahu kenapa, tapi memang dulu tuh waktu SD atau SMP tuh aku memang punya kemampuan di kayak bahasa Indonesia, kayak Mm-mm. puisi, sastra kayak gitu, nggak tahu punya punya kemampuan gitu. Jadinya di awal-awal tuh buku yang pertama tuh isinya puisi. Mm-mm. Isinya puisi. Ya wis, karena berbagai hal yang terjadi itu kayaknya, jadi di buku pertama itu kalau nggak salah dari 50 halaman, 30 halaman pertama itu hanya 2 hari. Oh, iya. Terus sisanya itu hampir 1 bulan. 20 halaman berikutnya itu hampir 1 bulanan lebih lah. Tapi yang 30 itu, puisi yang 30 halaman tuh jadinya hanya 2 hari atau 1 hari, aku lupa. Karena waktu itu tuh, karena kalau puisi itu kan perasaan ya, perasaan hati kita. Iya. Jadi kayaknya waktu itu tuh ya ada rasa bahagia karena udah lulus, ada Mm. masalah ini dan itu, ada ya, Hmm. dan ternyata bisa tertuang di situlah, maksudnya Iya. tersalurkan di situ kayak gitu. Oke. Ya, Baik. Jadi, yes. oke. Nah, dalam menulis buku sendiri tadi kan sudah mempunyai sebuah karya gitu ya, mempunyai sebuah karya. Dan bukunya itu apa? Menceritakan tentang apa saja dari buku yang sudah Jadi dibuatnya?
Mm-mm. Jadi kalau yang buku pertama, tadi yang aku bilang, jadi kayak pertama kali aku lulus dari S2 itu, ya seneng, maksudnya ada target yang dicapai, dan drama-drama kita yang kita rasakan bersama kan, ngerti kan, waktu kita kuliah, ya apa rasanya drama Iya. itu, tidak semudah mengambil gelar magister itu, ya jatuh bangun dan sebagainya, itu tertuang di situ, sama apa yang kita lakukan sehari-hari. Oh, Intinya itu yang pertama, buku yang pertama. Buku yang kedua, itu isinya kumpulan jurnal penelitianku dan ya. tulisan ilmiah selama aku menjalani S1 dan S2. Jadi aku kumpulin satu tema, waktu itu kebahagiaan. Ya. Nggak kalau kenapa, aku tuh fokus di satu tema itu. Akhirnya karena aku kumpulin bisa jadi satu buku itu. Gitu. Jadi harapanku di buku kedua itu dari pengalaman pribadi sih. Kalau kita tuh mau apa namanya kayak mahasiswa gitu ya, waktu kita mahasiswa dulu, mau cari referensi skripsi atau apa tuh kadang tuh kan ya oke lah kalau ada kuota atau apa kita bisa buka internet, bisa download Ya. ebook, tapi kan kelemahannya kan nggak bisa dibuka-buka, nggak bisa ditanda-tandain gitu kan. Ya. Itu dari pikiran kayak gitu. Terus aku berpikir ya udah mungkin untuk anakku atau untuk teman-temanku atau aku sendiri lah. Pokoknya intinya aku bikin buku tuh untuk diriku sendiri, untuk ya mengabadikan bahwa aku pernah mengerjakan ini dan itu, Oke. lagi, mengingat-ingat lagi apa yang pernah aku kerjakan, apa yang pernah aku rasakan, intinya kayak gitu. Nah, di sisi lain juga waktu yang di buku kedua kumpulan jurnal-jurnal terus tulisan ilmiah itu aku berharap walaupun ada yang mau itu kan bisa dijadikan referensi untuk ngerjakan Ya. jurnal ilmiah, skripsi dan sebagainya. Jadi itu nggak perlu ke perpus yang harus fotokopi dulu dan itu udah milikmu sendiri, kamu tanda-tandain, alurnya Oke. juga ini dari pengalaman pribadi aja kayak gitu. Gitu. Terus Hmm. sebenarnya buku ketiga. Ya. Buku ketiga itu yo kengangguran sih sakjane aku, tapi yo waktu itu kok kepikiran gitu, aku sering main sosmed. Ya. Terus aku ngelihat beberapa tokoh yang aku kagumi gitu dari jauh gitu. Terus aku punya penilaian tersendiri terhadap mereka. Ada selebgram, ada tokoh-tokoh gitu-gitu. Nah, aku coba boleh nggak aku punya ide gitu, boleh nggak aku tuliskan ini sebagai pendapatku tentang mereka. Aku Ya. rasanya dari jauh aja aku dapat inspirasi dari mereka kayak gitu. Jadi ada buku ketiga tuh namanya Tak Kenal Maka Tak Sayang itu Tak Oh. Kenal Kok Sayang. Jadi itu aku pengen mematahkan gitu bayanganku sih, aku pengen mematahkan peribahasa harus kenal biar sayang gitu. Ternyata kalau yang aku rasakan pribadi, aku nggak kenal tapi aku sayang sama, maksudnya tuh terinspirasi sama tokoh-tokoh yang aku tuliskan itu tadi. Ya. Nah, ternyata aku menghubungi mereka nih, minta izin deh. Ada beberapa yang membelah, ada yang tidak. Tapi aku apa ya, merasa apa sih kayak bangga Happy. aja ada beberapa memberikan feedback gitu. Ada selebgram, ada kayak ya rata-rata selebgram yang oke Mbak, boleh gitu. Saya minta Oh. draft gitu. Jadi pada saat aku nulis itu apa pendapatku tentang mereka, kenapa apa inspirasi dari mereka kayak gitu-gitu aku aku kirimkan dulu draftnya ke mereka karena mereka memang minta tulisanku tuh kayak gimana gitu. Oke. Via email kalau nggak salah waktu itu dan oke Mbak aku oke gitu. Setelah buku itu jadi aku di repost lagi sama mereka. Jadi Oh. sementara ini aku punya 3 buku, yang satu ini receh ini yang pertama. Ini kumpulan Ya. puisi. Bisa Terus yang dideketin kedua, lagi di kamera? yes, Iya. Oh, enggak. receh. Oke. Receh ini menurutku ya tulisanku receh aja gitu kalau dibandingkan sama penulis lainnya gitu. Itu karena kan pertama kali menulis gitu ya. Terus yang kedua itu namanya Collecting Happiness. Kenapa kok Collecting Oh. Happiness? Karena isinya kumpulan jurnal-jurnalku
karya-karya ilmiahku yang berhubungan sama tema kebahagiaan. Terus Oke. yang tak kenal maka tak kenal tapi kok sayang itu ya Mm-mm. isinya pendapat pribadiku mengenai tokoh-tokoh yang aku kagumi kayak gitu, yang aku lihat di sosmed, aku lihat di TV kayak gitu-gitu. Hmm. Tulisan itu misalnya ada yang beli pun mereka terinspirasi juga, oh ternyata orang ini ada sisinya begini ya, terlepas dari kan setiap manusia punya kekurangan ya, Ya, tapi nggak mungkin orang kurang doang gitu tanpa kelebihan ya. kan. Ah. Hmm. Oke, jadi memang dari setiap satu buku itu juga ada latar belakangnya tersendiri juga, dan dari satu menuju dua buku, tiga buku itu juga semakin lebih baik lagi pastinya ya. Baik, jadi Mudah-mudahan bisa dibilang ini membuat buku ini dalam menulis ini sudah 3 tahunan ya, sejak 2017, 3 tahun lebih berarti ya. 2 tahun mungkin ya. Oke. Oh ini Nah, 2019, bukuku itu 2019. Kita kan lulus 2019 toh. mm-mm. Nah, kita lulus 2019. Ini bukuku 2019. Berarti aku baru Oke. hampir 1 tahun ini aku mau 4 buku. Iya. Nggak ngerti loh aku. Oke, dan ada buku yang juga sudah berkolaborasi juga ya. Kan nggak berteman sama aku. Yes. Oke. Nah, jadi Gitu. ada buku-buku yang pertama juga ingin mengisi kekosongan, terus juga ada buku yang seperti mengumpulkan dari hasil-hasil tulisan seperti ilmiah, tulisan ilmiah, dan juga ada buku yang berkolaborasi dengan yang ada di medsos seperti itu. Nah, Ya, inspirasi uh, deh. untuk buku yang dihasilkan dari berkolaborasi itu dengan beda dari buku yang ditulis yang pertama dan kedua itu, apakah buku dalam penulisan masuk kolaborasi itu apakah bisa dikatakan akan menjadi hasil yang lebih baik kayak gitu? Dari buku-buku sebelumnya. Iya, kalau kita ingin menulis sebuah buku dan kita dalam penulisannya itu berkolaborasi dengan orang-orang lain itu, apakah bisa membuat hasil lebih lebih very good gitu sebenarnya? Hmm, sebenarnya yang buku ketiga itu bukan berkolaborasi sih, tapi lebih ke aku mengambil inspirasi dari mereka. Jadi tetap aku yang nulis sendiri. Cuma meminta izin ke mereka gitu, walaupun beberapa Oh, tidak. Tapi aku bisa menjamin bahwa isinya tidak berupa menjelekkan, bukan dan sebagainya gitu. Dan hmm, ada menyetujui, apa maksudnya, apa namanya ya, mengapresiasi, oh mengizinkan gitu, hmm, mengizinkan buku itu untuk terbit, untuk dituliskan. Salah satunya itu istrinya Hotma Sitompul. oke, Pengacara Hotma Sitompul itu salah ya, satu yang ditulis di buku ketiga, dan beliau alhamdulillah tuh merespon baik dan mengizinkan hmm. aku untuk menulis itu gitu. Yang ditulis itu adalah biografi dari yang bersangkutan ya? Sebenarnya bukan biografi, tapi pendapatku selaku orang yang Hah? dari gitu ya, selaku orang yang dari jauh melihat mereka menjadi tokoh gitu ya, kayak Hmm? istrinya Hotma Sitompul itu kan namanya Mami Toko, nama Ya, Instagramnya. Jadi beliau itu udah usianya udah dibilang udah ini ya, maksudnya usianya udah ibu-ibu banget karena ah, sudah punya dan sebagainya. oke, Tapi Mas apa di usianya itu bisa berkarya, punya toko, oh, hobinya kan melukis, terus ya, kemudian membuat kue gitu. Ternyata bisa menjadi pertama sumber penghasilan, kedua yang paling penting hmm, itu jadi sumber kebahagiaan dan inspirasi bagi hmm, followers gitu. oke, Kayak gitu. Nah, hmm, hmm, aku aja yang melihat, loh, ibu ini udah berusia tapi kok masih bisa berkarya terus ya, masih bisa semangat terus, masih bisa bahagia. hmm, Ternyata bukan alasan bahwa kita itu udah, jadi dari orang itu aja ya, aku punya ya, inspirasi bahwa bukan berarti kalau kita itu ibu-ibu, terus kita udah nggak bisa apa-apa lagi, kita nggak bisa bahagia, karena semua itu ternyata pilihan kita untuk menjalani ya, kehidupan yang bahagia itu kayak gimana, dari hobi, dari apa, kayak gitu. oke.
Jadi juga kita menginspirasi juga ya. Jadi kita ambil hal-hal positif dari narasumber, setelah itu nanti biar menginspirasi orang lain, terus diformatkan, dijadikan untuk menulis sebuah buku tersebut. Itu Benar. diambil dari berapa profil? Aku lupa deh yang di tak kanal itu kalau nggak salah 17 deh. Oke. 17. 17 itu diambil dari yang ada di medsos seperti itu. Ada yang tokoh juga, Mm-mm. ada yang menteri ada. Gitu. Oke. Ya. Dan di buku yang keempat akan menceritakan tentang apa? Kalau buku yang keempat itu balik lagi puisi. Oke. Puisi lebih ke arah mana puisinya? Sebenarnya kalau bukunya keluar mau aku kuiskan sebenarnya. Oh gitu, iya. Jadi aku pengen tanya gitu. Jadi untuk yang membeli aja sih. Mm-mm. Kan aku juga nggak nyangka pertamanya itu ya wes aku bikin buku aja. Jadi gini, kalau boleh bercerita, dulu awalnya aku kok iseng sih mau bikin buku kayak opo, terus Iya. dapatnya berapa. Ya menurutku pribadi pendapatan dari menjual buku itu nggak banyak gitu ya, nggak Iya. terlalu banyak. Tapi pada akhirnya tuh yang membulatkan tekadku untuk membuat buku tuh gini, buku Mm-mm. ini buat aku, kalau nggak ada yang beli ya udah, orang niatnya Iya. untuk aku. Heeh. Ternyata buku pertama sampai ketiga itu ya lumayan lah, sebagai pemula itu laku sekitar 27 eksemplar kalau nggak salah, Mm. 27 atau 37 gitu. Oke. Orang-orang itu kilaf gitu kali beli bukunya. Satu Menyesal. eksemplar, satu eksemplar itu berapa satu buah buku? Satu buah buku. Jadi Oke. kemarin itu salah dari 3 buku itu terjual sekitar 27-an lah, 27 kalau seingatku. Mm-mm. Ini berapa antara 15 atau 17, terus yang buku kedua itu sekitar 10 atau buku kedua itu 2 karena jurnal Ya, ilmiah kan kalangannya terbatas ya, nggak semua ya. orang suka gitu. Yang buku ketiga itu karena di-repost oleh beberapa Mm. seleb jadinya agak Oh, lumayan tuh, banyak yang pengen melihat. Dan entah oh. mungkin hal atau gimana aku nggak ngerti juga. Dan menurutku ya sudah itu udah bukan tanggung jawabku yang lagi. Yang penting pertama untuk menulis buku itu ternyata bukan untuk apa ya, bukan untuk menyenangkan orang, Mencari uang. tidak ke arah ke sana sih rasanya kalau untuk mencari uang gitu. Karena kalau dihitung dari apalagi kalau kita pemula ya, Ya, juga hitungannya dari segi pendapatan mungkin sangat nggak kecil. banyak gitu ya. Heeh. Nah, Hmm. tapi kalau dari segi kita ngomong keuntungan imaterialnya itu nggak terbeli. Siapa Oh, yang jual kebahagiaan yang boleh dibeli. iya. Jadi itu yang hal yang luar biasa ya, yang bisa didapatkan. Oke. Jadi ada kebanggaan tersendiri, kebanggaan tersendiri buat diri kita. Mm-mm. Terus bahagia, ada bangga. Oh ternyata aku tuh bisa bisa apa? Bisa menghasilkan sesuatu. Penghargaan itu yang apa ya? Penghargaan untuk diri sendiri yang keluar dari diri sendiri juga, nggak perlu pengakuan orang lain. Itu yang rasanya Ah, bahagia mahal, gitu. mahal. Heeh. Mahal ya. Karena Dan nggak dijual mana kan. Kadang iya, kalau kita mengharap orang lain juga, kadang ada orang yang pendapatnya membahagiakan, banyak yang enggak gitu. iya. Jadi apalagi kebahagiaannya akan lebih lebih worth it ketika menghasilkan sebuah karya, apalagi mungkin karyanya juga bisa di-save sama orang lain seperti itu. Jadi Iya, kebahagiaannya lebih luar biasa. Baik. benar, Nah, gitu. ketika Mbak Fitri ini membuat sebuah buku, respon keluarga, terutama buat anak, terutama dari suami juga, itu bagaimana responnya? Ketika mengetahui, loh kok buat buku sekarang nih? Ya apa ini responnya? Aku pengen ketawa sih karena mereka aneh aja. Kayak anak-anakku gitu ya, suamiku. Emang bisa lah bikin buku? Ini bukunya Bunda kayak gitu.
ini bukumu tak? Jadi aku tuh mau dibaca tuh aku malu sendiri, nggak usah dibaca gitu. Gitu, aku malu sendiri sih, aku ngapain ya? Perasaanku itu aku pikir nggak ada yang baca, ternyata kayak ada yang beli gitu, aku malu sendiri sebenarnya sih. Oh, Karena oke. belum layak gitu, tapi ya itu, oh buat apa sih kayak gitu. Tapi kebanyakan dari anggota keluarga atau suami atau apa kan mungkin Hmm, nggak gitu mengerti ya, maksudnya eh, kayak bukan hanya faktor finansial aja yang kita cari kan. Hidup ini ya, kan juga dari sisi psikologi yang kita harus merasa bahagia, merasa bangga itu tadi, merasa dihargai oleh diri kita sendiri, kayak gitu. oke. Psikologi positifnya keluar. Gara-gara Oke. punya itu. Oke, nah tadi sudah diceritain ini tentang dalam sebuah penulisannya, itu dijual di marketplace apa, di toko atau langsung? Biasanya untuk mendapatkan Nah, buku dari Mbak Fitri ini, gimana caranya? jadi gini, aku pikir dulu itu untuk membuat buku kita harus apply gitu ya, harus apply ke penerbit besar atau apa, rentan Ya, ditolak atau apa. mm-mm. Ternyata ya itu tadi aku cari-cari aja sampai ketemu ternyata kayak misalnya di Instagram itu sudah Mm-mm. banyak penerbit online yang Oke, bisa kita masukin asalkan kita punya karya ya, dengan tetap mengikuti cara dari mereka dan itu beberapa mereka diantaranya gratis kok. Ini aja oke. gratis, terbit gratis. 3 buku itu aku terbit gratis. Dan itu Oh, jadi wadah untuk penulis-penulis pemula ataupun siapapun lah yang pengen menulis tanpa harus apa ya, kita nggak usah lah memperdulikan pendapatnya orang gitu. Yang penting ya, ya ini karya kita bisa membuat. Kemarin itu ada salah satu anak SMA. ah, Aku bimbing sampai, jadi dia tuh temen di Facebook ya, atau di Instagram aku lupa. Mbak kok mm, bisa sih punya buku, aku pengen. Itu sampai dia punya buku, sampai dia oh, menerbitkan buku di dengan aku dan itu aku bangga juga sih gitu. Walaupun satu mm, tapi bisa menginspirasi anak SMA yang masih SMA udah bisa ya, nerbitin buku. Rasa itu hebat banget gitu. Kayak gitu. Nah, ini boleh nggak sih disebutin nama penerbitnya? ya, terserah, silakan. Nah, jadi gini, aku pikir harus diterbitkan ke penerbit besar gitu ya. Ternyata Ya, enggak. Instagram itu atau kita lihat di internet udah mm, banyak penerbit online. oke, Ada yang berbayar, ada yang tidak. Kalau kita memang masih pemula atau apa, kita pilih aja yang tidak berbayar gitu. Di situ akan ada syarat-syaratnya, otomatis kita harus pelajari, tapi mudah ya, aja kok. Seperti mm, di Guepedia ini, mm, Guepedia ini ya, dia terbit gratis dari editing, layout dan sebagainya sampai pengurusan ISBN itu dia oke, free. Aku cuma ngirim ngirim karya aja, ISBN dan sebagainya dan layoutnya, cover dan sebagainya dan pencetakannya semua dari mereka. Jadi aku oh, murni naskah gitu. oke, Tanya lagi, kenapa kok aku memilih di sini selain gratis? Di sini juga minimal halamannya itu 50 halaman. mm, mm, Nah, mm, jadi mm. untuk penulis pemula itu akan sangat berat. Rata-rata yang penerbit lain itu minimal 100 halaman. Tapi kalau Ya, di Gue ini 50 halaman minimal. Jadi mungkin masih bisa lah dikejar untuk seseorang oh, yang mungkin bakat penulis menulis atau pemula ya. yes gitu. Jadi Mm-mm. gitu. Dia Baik. juga kita tinggal bikin akun, tinggal apa namanya upload naskah. Mm-mm. Yang pertama 10 hari udah terbit punya aku ini. Oh, Punya aku nih 10 hari udah terbit, udah jadi buku kayak gini dan udah dipesan waktu itu. Terus yang kedua oh, hampir agak lama, mungkin karena udah banyak yang apa namanya pesen banyak yang mau, banyak yang penggunanya. ikut. Jadi prosesnya agak lama, sekitar 1 bulan baru publish. Tapi kita Oke. dikabarin terus secara profesional, dikabarin via email dan juga WA. Proses Hmm, buku ini sampai misalnya dari
pendaftaran ISBN atau masih editing layout dan sebagainya itu kita dibayarin terus sampai nanti publish kita dikabari kasih linknya untuk kita bagikan, misalnya ada teman atau saudara atau siapapun yang kita share untuk mau beli buku itu. Jadi buku ini karena penerbitnya online, yang Buepedia ini dia tidak ada di toko buku. Jadi jual di marketplace lewat Shopee, Tokopedia kalau nggak salah, Bukalapak, sama Facebook, sama website-nya penerbit ini kayak gitu. Oke, jadi itu kalau sudah dipublish, terus secara materi yang didapat? Gimana? Ketika sudah dipublish, berarti dapat hasil dari penjualannya itu apakah dibagi atau bagaimana? Kalau aku nggak tahu kalau di sistem yang lain, tapi kalau yang aku di sini ini ada namanya istilahnya apa ya? Aku lupa namanya, royalti ya. Ya, royalti. Jadi mungkin ini kan Mas Adam kan ini ya guru SMP ya? Yes. Nah, kalau misalnya teman-teman adik-adik yang SMP yang mau menulis buku, yang pengen punya pengalaman, punya karya, ini tuh ada namanya royalti. Royaltinya itu sekitar 15% kalau nggak salah dari harga jual buku. Okay. Jadi harga jual buku pun ini karena kita ikut menerbit gratis, jadi harga bukunya pun ditentukan oleh penerbit. Kalau aku beda lagi mungkin penerbit yang lain beda apa namanya? Beda prosedur ya, beda aturan lain kayak gitu. Yang di sini itu royalti sistemnya. Dan itu masuk di akun. Jadi bisa kita cairkan lewat rekening kayak gitu. Oke. Jadi tetap dapat royalti seperti itu ya. Misalnya harganya 60.000 gitu ya. Ya. Atau 100.000. Berarti yang penghasilan kita dari buku kita itu 15% gitu. Berarti 15.000 kayak gitu. Oke, itu dalam satu buku ya? Satu buku. Iya, baik. Oke. Ya, nah tadi kita sudah bicara tentang penulisan buku. Kita juga sudah masuk ke ranah remaja nih. Tadi Mbak Fitri juga sudah pernah membuat seorang anak pelajar SMA hingga menghasilkan sebuah karya. Jadi kayak karya tidak dihasilkan sendiri oleh Mbak Fitri, tapi juga membuat orang lain berkarya dengan bantuan Mbak Fitri. Itu juga hal yang kebahagiaan tersendiri ya, luar biasa. Dan tentang anak-anak remaja ini, dampak positifnya apa nih untuk remaja supaya bisa menjadi penulis? Dampak positif apa yang didapatin ketika remaja mau melakukan aktivitas penulis buku seperti itu, apa aja yang didapatin? Oke. Yang pertama mungkin nanti yang mendengar ini mungkin perlu tahu dulu bahwa aku dan Mas Adam ini sama-sama satu kelas di Magister Psikologi ya. Iya. Psikologi. Kita mengarah ke ya karena harapannya lebih remaja. Iya. Gini, yang pertama, memang nggak semua orang punya kemampuan yang sama ya. Yes. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita itu sebenarnya bisa menulis apa aja, yang penting menyediakan buku dan alat tulis, sebenarnya apa ya, untuk meluapkan lah apa yang kita rasakan itu, itu yang pertama. Yang pertama menyalurkan emosi kita, perasaan kita, entah itu sedih, marah, bahagia, segala macam lah. Itu di tempat yang baik ya, maksudnya di tempat yang benar. Gitu. Itu kadang tuh kayak kita remaja apalagi ya yang masih udah terkenal banget kalau perkembangan remaja itu lagi gencar-gencarnya mencari jati diri, emosinya kemana-mana labil. Yes, terus ya karena ada sebenarnya apa namanya penjelasan dari segi ilmiahnya kan sebenarnya ada kita sama-sama tahu bahwa memang remaja itu memang intinya garis besarnya ya memang lagi gejolak untuk mencari jati diri, mengenali diri, menerima lingkungan dan sebagainya dan merasakan semua macam emosi kan gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya hal itu
dibagi, dirasakan atau disalurkan ke tempat yang tidak baik, maka otomatis ya jadinya nggak Menjadi baik orang yang juga buruk. Iya. teman-teman remaja dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman remaja yang mungkin saat ini atau nantinya mendengar podcast ini ya, Yes. kamu punya kemampuan untuk menulis, nulis aja gitu. Nulis aja di buku, tulis untuk dirimu sendiri gitu. Enggak, misalnya pun kamu terbitkan, terbit untuk dirimu sendiri. Bahagia itu bahagia untuk dirimu sendiri, kayak gitu. Enggak perlu kita takut untuk dinilai orang dari apa, tapi ketika karyamu tuh jadi, apapun yang dinilai orang tuh kita bangga bahwa kita menghargai diri kita sendiri, bahwa kita telah menyalurkan emosi kita, kemampuan kita di jalur yang tepat, kayak gitu. Oke, jadi juga penulis itu juga sarana tempat untuk penyaluran emosi ya, supaya untuk remaja sendiri tidak menyalurkan emosi pada ruang yang salah. Salah satu ruang yang benar adalah dengan cara menulis. Nah, untuk menulis sendiri kan kadang-kala juga ada nih kayak orang remaja ya merasa kayak oke, aku ingin menulis, tapi juga memulainya bagaimana? Ya. Yang jadi pertanyaan mungkin ya, cara memulai menulis itu ya apa? Gitu. Sangat sih, aku dulu juga gitu mikirnya nih mulai dari mana. Ya. Tapi ternyata ya itu tadi mungkin kita perlu menyadari gitu ya, bahwa iya ya aku sebenarnya pertama tuh kesadaran bahwa kita tuh punya kemampuan itu. Yang pertama. Yang kedua yang paling ini tuh paling mematikan keinginan itu adalah kalau pengalamanku adalah rasa takut dinilai orang. Aduh, kok bukuku dituku nggak yo? Ono sing delok apa diguyu nggak? Kayak gitu. Itu yang mematikan. Jadi yang kedua, ya kita pastikan bahwa ini tulisan untuk kita, bukan untuk orang lain. Itu yang pertama. Oke, ya. Kita mulai dari mana? Ya itu tadi kayak aku. Aku benernya itu pengen bikin biografi atau pengen bikin novel. Ternyata ya setelah draftnya jadi tuh yang jadi buku puisi duluan gitu. Jadi tulis aja. Jadi di laptopku itu ada beberapa file gitu ya. Ada novel, ada biografi, ada cerita pendek. Ternyata yang jadi puisi duluan. Jadi kita random aja gitu, udah mulai dari mana, cuma di folder. Nanti kalau menurut pengalamanku nih ya, jadinya yang mana ya itu udah takdirnya gitu. Yang penting kita mulai dulu apa yang pengen kita tulis, entah itu quotes, entah ini apa, tapi kalau aku terbiasa bikin konsep gitu. Konsep konsep tulisan lah, misalnya buku ini isinya tentang apa, bab 1, bab 2, bab 3, kayak gitu-gitu. Walaupun nanti realitanya itu berbeda, itu nggak terus yang A, ternyata jadinya yang B itu walau bisawab ya, kayak gitu. Memulai dari mana? Memulai dari kamu pengen nulis apa waktu itu, gitu aja. Nggak perlu random, ini harus diselesaikan, enggak. Yang penting kita punya file, misalnya puisi, udah kita bikin aja waktu itu puisi. Atau aku mau bikin quote ya, aku nggak suka, kan sekarang kayak gitu tuh, yang di Instagram. Yes. Pergi aja, aku nggak apa-apa. Ya udah tulis aja gitu. Barangkali sepenggal itu bisa, kan sepenggal ditaruh tengah kan udah selesai udah lumayan, kan? Iya. Udah dicicil gitu ya. 2 kata kan udah jadi buku gitu. Gitu ya. Anak-anak sekarang pergi aja aku nggak apa-apa gitu kan. Itu udah quote gitu misalnya atau apa. Terus nanti judulnya perasaanku. Selesai. Iya, jadi juga menulisnya juga apa yang di dalam hati, di dalam pikirannya dituangin aja gitu ya, ditulis aja di buku gitu. Oke, jadi juga nggak usah yang sifatnya secara formal kayak standarnya apa, aturannya apa, nggak usah, itu akan terlalu lama. Jadi juga sudah yang happy fun-nya aja yang ditulis gitu ya, apa yang ada di rasa gitu. Oke, nah di masa pandemi ini kan kita singgung sih banyak sekali ya kayak dampak-dampak negatifnya, entah itu mulai dari ekonomi, entah itu dimulai dari kesehatan atau bahkan pendidikan.
Mungkin untuk masalah kesehatan sendiri seperti kesehatan mental. Nah, kan juga banyak nih yang sulit untuk keluar dari rumah, bosan seperti itu. Apalagi juga siswa sekarang sudah dikatakan tidak pergi ke sekolah. Jadi juga sudah hampir stay di rumah nih. Ya, Mungkin benar. apakah bisa dengan cara kita menjadi penulis, melakukan aktivitas penulis itu bisa mengurangi dampak negatif yang dihasilkan saat pandemi seperti ini? Oke. Balik lagi, aku menjawabnya lewat pengalaman pribadiku ya, Hmm. karena setiap orang memaknai apa yang dialami dalam kehidupannya kan berbeda-beda. Ya. Tapi buku keempat ini memang aku tulis pada saat pandemi ini. Jadi Oke. masih berapa ya, sekitar 45 halaman kalau nggak salah. Masih dapat Oke. 45 puisi itu. Eh, sangat apa ya, sangat mengurangi, aku yakin di masa pandemi ini banyak emosi, banyak yang apa ya, merasa nggak terima kenapa keadaan menjadi ini kan kayak gitu kan. Iya, nggak siap. Jadi nggak siap, kita semua nggak siap memang ya dengan keadaan kayak gini. Tapi kembali lagi, pilihan kita itu apa? Apakah terus kemudian kita terus apa ya, marah dengan keadaan, atau kita memilih untuk mencari jalan lain supaya kita tetap stabil dalam Ya, segi, dalam tanda kutip, dalam segi psikologis ya. bertahan. Yes. Kita di masa pandemi ini dengan sekolah di rumah, bekerja yo di rumah ya kebanyakan, Hmm. wis rata di rumah, pasti beban itu, beban yang biasanya kita keluarkan bisa di luar jalan-jalan, bisa ketemu teman-teman, jadi nggak tersalurkan deh gitu. Pasti ada Oh, tertentu yang akhirnya numpuk gitu di pikiran kita. Nah, dengan menulis ini sedikit banyak apa ya? Ya itu tadilah menyalurkan apa yang kita rasakan gitu. jadi kayak mungkin dengan menulis kita juga paling tidak mengurangi stres yang ada gitu ya, gara-gara masa pandemi ini. Gitu. Mengurangi stres. Nah, baik. Nah, untuk ini waktunya udah mau habis. Mungkin Mbak Fitri punya target apa nih yang mungkin ingin di-share ke podcast seperti ini? Target yang ingin dicapai oleh Mbak Fitri sendiri dalam waktu dekat atau waktu jauh seperti apa? Kalau misalnya target untuk menulis sih, aku ada harapan bahwa di tahun ini yang tinggal berapa bulan nih ya? Tinggal 4 bulan. Ya, 3 hari. Sudah bulan 9. Itu aku bisa nulis buku lagi. Sekali lagi untuk diriku sendiri sih, nggak dibeli juga nggak apa-apa. Ya kalau bisa jangan dibeli lah, aku malu. Terus aku pengen bikin biografi sih dari salah satu tokoh di Malang, cuman aku masih mengusahakan untuk mendekati beliaunya. Sebenarnya kemarin mau pandemi itu aku udah berusaha, cuman kan kemudian ada pandemi, jadi nggak aku terusin. Kayak gitu, semoga bisa dipercaya kayak gitu. Semoga Oke, bisa amin. gitu. Oke, baik. Ini misalnya muridnya Mas Adam bisa terinspirasi, ada manfaatnya dan ikut menulis gitu barangkali Ya, punya punya kelas Mbak Fitrinya ada kelas kelas menulisnya mungkin ada ruang buat sebagai penulis ada pemula. ada yang ikut nggak gitu? Kalau ada yang ikut aku mau loh, dan itu free. Oke, jadi juga selain menulis juga menyediakan ruang bagi yang ingin belajar menulis gitu ya. Jadi bisa langsung berkomunikasi dengan Mbak Fitrinya. Itu ya Pak caranya dia kelasnya? Apakah lewat kelas online, grup medsos atau mungkin ada seperti saat ini kayak link webinar gitu atau bagaimana? Sebenarnya selama ini aku nggak pernah sih. Cuman yang pengen nulis-nulis itu WA aja gitu ke aku. Oke. Oke, jadi nanti nomornya Mbak Fitri biar nanti akan ditulis di bawah layar kayak gini gitu ya. Jangan Oke. dong. Nanti kalau ada yang gimana? Nah, kalau misalnya ada yang berkenan untuk belajar bersama, aku juga masih belajar karenanya. Mungkin bisa menghubungi Mas Adam ya. Ya. Atau nanti dipasang di Iya.
Nanti dikejar sama debt collector dong. Oke, baik. Akan saya sampaikan sama murid-muridnya. Yang ingin belajar menulis bisa kontak dengan Mbak Fitrinya. Free ya, gratis ya? Apalagi buat siswa? For free. Oke, Aku buat suka. free. Aku mau. Iya, oke. Apalagi semangat kalau gurunya kayak saya ya. Oke, baik. Nah, baik Mbak Fitri, terima kasih banyak sudah Mas Andi. menginspirasi baik sekali. Ada yang ingin terakhir diucapin? Mungkin ingin memotivasi semuanya Enggak, sebelum aku kita berterima tutup? kasih padamu kalau telah berkenan memberiku kesempatan untuk berbagi kepada semuanya. Ternyata aku Oke, ada manfaatnya gitu. iya. Emang hidup ini akan lebih bahagia kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Bahagia yang tidak bisa dibeli lah, seperti itu. Baik, Betul. Mbak Fitri, kita mungkin akan ada lagi podcast yang kedua dan seterusnya dengan pembicaraan yang lebih hot ya, lebih good, lebih naik level lagi, Ya, dan pastinya tetap bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih Mbak Fitri. Semoga terus berkarya, memberikan dampak positif untuk orang lain, dan menginspirasi yang pertama. Terima kasih Mbak Fitri. thank you Mas Semuanya Andi. terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Nah, itu podcast kita kali ini. Di kesempatan lainnya, kita akan podcast dengan narasumber yang berbeda dan dengan tema yang berbeda. Ikuti terus podcast kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.